Cahaya Daulah, Kisah Bani Umayyah. Jauh di balik buku-buku tebal, seorang sarjana muda bernama Hikmah mencari sebuah kisah. Kisah tentang cahaya peradaban yang pernah menyebar dari timur. Cahaya itu adalah Daulah Bani Umayyah. Perjalananmu dimulai di Damaskus, Suriah, kata Rashid pemandu bijaksana, sambil menunjukkan sebuah titik di peta. Di tahun 661 Khalifah Muawiyah I mendirikan Daulah, memindahkan pusat kekuasaan dan mempersatukan kaum muslimin setelah masa yang penuh gejolak. Masa Muawiyah I adalah tentang kekuatan dan perluasan. Ia membentuk angkatan laut yang kuat, menaklukkan banyak wilayah, dan menjadikan Damaskus pusat kekuasaan dunia. Cahaya Daulah mulai bersinar terang ke segenap penjuru. Lalu datanglah Khalifah Abd al-Malik, bisik Rashid. Di bawahnya, bahasa Arab distandardisasi sebagai bahasa resmi pemerintahan, dan mata uang Islam dicetak, dinar dan dirham. Ini adalah fondasi administrasi sebuah kekaisaran. Putranya, Khalifah Al-Walid pertama, membawa Daulah Bani Umayyah mencapai puncak wilayah terluas. Mereka menyeberangi Afrika Utara dan memasuki Andalusia di barat, serta mencapai Sind di timur. Itu adalah masa konstruksi agung. Nilai-nilai Islam menjadi tiang peradaban. Keadilan ditegakkan, dan ilmu pengetahuan dihargai. Masjid Agung Umayyah di Damaskus didirikan, sebuah karya arsitektur megah yang menjadi simbol persatuan dan kekayaan seni peradaban. Salah satu cahaya terbaik adalah Khalifah Umar bin Abd al-Aziz, yang dikenal sebagai pembaharu yang adil. Ia menghapuskan pajak yang menindas, menyamakan hak antara Muslim Arab dan non-Arab, dan memastikan kesejahteraan sosial rakyatnya. Tetapi masa Damaskus, 661–750 juga dipenuhi bayangan. Konflik internal, persaingan suku, dan ketidakpuasan regional melemahkan Daulah dari dalam. Cahaya yang pernah bersinar begitu terang perlahan mulai meredup. Akhirnya, di tahun 750 Damaskus jatuh ke tangan Revolusi Abbasiyah. Masa Daulah Bani Umayyah di timur berakhir secara tragis. Rashid menarik napas panjang, mengenang masa lalu yang kelam. Tapi api ilmu itu tidak padam. Hikmah menyadari kisah belum berakhir. Seorang pangeran muda bernama Abd al-Rahman Iya, yang selamat dari bencana itu, melakukan perjalanan epik melintasi padang pasir dan lautan. 7 tahun yang sulit dilewati oleh Abd al-Rahman Is, ia melarikan diri, bersembunyi, dan melakukan perjalanan berbahaya ke Maghrib, Afrika Utara, membawa serta impian untuk menyalakan kembali cahaya Daulah yang padam. Di tahun 756 ia tiba di Andalusia, Spanyol, dan mendirikan Daulah Bani Umayyah yang baru di Cordoba sebagai sebuah emirat. Peradaban Islam bangkit lagi, lebih jauh dari yang pernah dibayangkan. Cordoba berkembang pesat. Abd al-Rahman Idya dan penerusnya membangun infrastruktur, jalanan yang diterangi, air bersih yang mengalir, dan bangunan megah. Kota ini menjadi rapi, bersih, dan menawan. 3 abad setelah berdirinya, di tahun 929 Abd al-Rahman III memproklamirkan dirinya sebagai khalifah, membawa Daulah Bani Umayyah Andalusia ke zaman keemasan. Cordoba menjadi kota kosmopolitan, permata dunia. Di bawah para khalifah, terutama Al-Hakam II, Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar di Eropa. Perpustakaannya berisi ratusan ribu buku, bahkan lebih banyak dari seluruh Eropa. Dokter, astronom, filsuf, dan ahli matematika bekerja berdampingan. Ilmuwan Muslim, Yahudi, dan Kristen berkontribusi pada kemajuan peradaban, mewariskan pengetahuan penting ke Eropa. Simbol kebesaran peradaban Andalusia adalah Masjid Agung Cordoba, Mezquita, dengan deretan pilar dan lengkungan tapal kuda yang berwarna-warni. Arsitektur yang menakjubkan ini mencerminkan keindahan dan kedamaian. Andalusia juga terkenal dengan kebudayaan dan seninya yang dinamis. Dari musik yang dibawa oleh Ziryab, hingga puisi dan arsitektur, kehidupan di istana dan kota-kota penuh dengan keindahan dan inovasi. Sayangnya, keindahan itu juga mengalami masa suram. Konflik internal, perpecahan politik,
dan munculnya kerajaan-kerajaan kecil, taifas, menyebabkan keruntuhan Daulah Bani Umayyah Andalusia di tahun 1031 M. Cahaya itu terpecah-pecah. Namun, warisan mereka tak terhapuskan, kata Hikmah. Dari Damaskus hingga Cordoba, Daulah Bani Umayyah adalah sebuah jembatan yang membawa cahaya Islam, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan ke seluruh dunia. Pengetahuan sejati tidak pernah padam.